Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sedang dalam perjalanan pulang. Tidak lama lagi dan perselisihan akan berakhir. Semoga kita yang berdiri di tengah-tengah konflik selalu menjaga visi kita yang tidak terlihat. Lupakanlah hal-hal yang ada di belakang dan jangkaulah hal-hal yang ada di depan. Karena kita harus tahu bahwa kita sementara di dalam perjalanan pulang ke rumah. Sebelum kita dengarkan renungan harian kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami ingin mendengarkan renungan harian pada hari ini. Allah berkati kiranya melalui kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan ini, dan kami dapat memastikan di dalam perjalanan pulang ke rumah, kami boleh ada di rumah Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian pulang ke rumah sepanjang bulan Maret ini berjudul Penyerahan Diri dan Penerimaan. Dan judul renungan harian kita hari ini adalah Kelahiran Baru. Yohanes 3 ayat 3, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mari kita ikuti keterangannya. Pernyataan bahwa Kristus oleh kematiannya menghapuskan hukum Bapanya tidaklah beralasan. Seandainya hukum itu bisa diubah atau dikesampingkan, maka Kristus tidak perlu mati untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kematian Kristus yang sama sekali tidak menghapuskan hukum itu membuktikan bahwa hukum itu tidak bisa diubah. Hukum Allah dari sifatnya sendiri tidak dapat diubah. Hukum itu adalah pernyataan kehendak dan tabiat penciptanya. Allah adalah kasih dan hukumnya adalah kasih. Prinsip agungnya ialah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat, Roma 13 ayat 10. Tabiat Allah ialah kebenaran. Demikianlah sifat hukumnya. Pemazmur berkata, Tauratmu benar, segala perintahmu benar. Mazmur 119 ayat 142 dan 172. Dan Rasul Paulus menyatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Roma 7 ayat 12. Hukum seperti itu, yang menjadi pernyataan, pikiran, dan kehendak Allah, sudah tentu sekekal penciptanya. Pertobatan dan penyucianlah yang mendamaikan manusia kepada Allah, oleh membawa manusia itu selaras dengan hukumnya. Pada mulanya manusia diciptakan menurut peta Allah. Ia sangat selaras dengan sifat dan hukum Allah. Prinsip-prinsip kebenaran dituliskan di dalam hati, tetapi dosa memisahkan dia dari penciptanya. Ia tidak lagi memancarkan peta ilahi. Hatinya berperang dengan prinsip-prinsip hukum Allah. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, Roma 8 ayat 7. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar manusia boleh diperdamaikan dengan Allah. Melalui jasa-jasa Kristus, manusia itu bisa kembali selaras dengan penciptanya. Hatinya harus diperbarui oleh rahmat ilahi. Ia harus mempunyai hidup baru yang dari atas. Perubahan ini adalah kelahiran baru. Tanpa itu, kata Yesus, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Langkah pertama dalam pendamaian kepada Allah ialah pengakuan dosa. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4, Roma 3 ayat 20. Agar dapat melihat dosanya,
Orang berdosa itu harus menguji tabiatnya dengan standar kebenaran Allah. Standar kebenaran itu adalah cermin yang menunjukkan penyempurnaan tabiat kebenaran dan yang menyanggupkannya untuk melihat cacat pada dirinya. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 488 dan 489. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan melalui renungan harian di hari ini yang telah kami dengarkan. Kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dapat menuntun kami di dalam perjalanan pulang ke rumah. Peliharalah kami sepanjang hari ini, di dalam setiap rencana dan di dalam setiap aktivitas kami. Kiranya selalu sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah saudaraku yang kekasih, renungan harian yang telah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya dengan renungan ini dapat memotivasi kita untuk semangat di dalam perjalanan kita untuk pulang ke rumah. Tuhan memberkati kita. Shalom.